Halo teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku setelah mengikuti panen karya guru penggerak Kabupaten Sidoarjo Angkatan 9. Dan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat luar biasa bagi aku, bagi kami, yaitu pengalaman satu kelas yang menyatukan beberapa karakter, menyatukan beberapa ide, menyatukan beberapa hal-hal yang mungkin bisa dibilang sulit gitu ya untuk disatukan, tapi ternyata kita bisa melalui proses ini dengan sangat baik. Adapun cerita-cerita unik yang mungkin bisa aku ceritakan di video kali ini, yaitu banyak sekali karya-karya yang kita bawa, dari karya kita pribadi maupun dari karya murid-murid atau peserta didik kita dari masing-masing sekolah. Dan ini merupakan Bapak fasilitator kami, yaitu Bapak Abdul Muhed. Dan beliau ini sangat luar biasa dalam memberikan materi dan penguatan kami selama proses 6 bulan. Dan kami sedikit memberikan kenang-kenangan begitu atau cindera mata, dan ini diberikan oleh ketua kelompok kami, yaitu Bapak Ade Bagus Satria. Dan disitu pun juga ada teman-teman yang lain untuk memberikan kenang-kenangan. Beliau ini sangat luar biasa, ketika bertemu langsung pun masih sama, karakternya sama secara daring maupun luring, memberikan semangat kepada kami bahwasannya proses guru penggerak ini tidak berhenti sampai di sini saja, bahwasannya ini hanya awal dari langkah semuanya, bahwasannya implementasi dari ilmu yang kita dapatkan di guru penggerak ini masih perlu banyak proses dan masih banyak ilmu-ilmu di luar sana yang perlu kita cari begitu dan kita gali, sehingga kata Bapak Fasil, mungkin 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi saya akan bertanya, Bu Putri sudah sibuk apa sekarang? Bu Putri sudah jadi apa sekarang? Beliau menyampaikan seperti itu ketika kita berikan cendera mata begitu. Dan ini kami sedikit cerita tentang karya-karya yang kita taruh di booth kami. Dan booth kami membawakan tema tentang budaya, jadi nanti mungkin teman-teman bisa melihat bahwasannya di sini itu ada wayang. Terus juga di booth kami ini sedikit agak unik ya, ketika booth teman-teman yang lainnya atau kelompok yang lainnya atau kelas yang lainnya boothnya itu terbuka, kami mendesainnya itu agak sedikit tertutup. Jadi ada pintu masuk dan pintu keluar. Dan di pintu masuknya kita ada gapura, menandakan seperti kerajaan begitu. Dan di pintu keluarnya pun juga ada gapura. Dan itu kami buat secara mandiri. Kemudian pengunjung masuk dan melihat karya-karya kami. Dan di dalam pun juga ada gapura, sangat luar biasa sekali. Dan di dalam booth kami juga ada monitor begitu untuk menampilkan karya-karya kami secara digital, dan ini dari ibu-ibu guru yang sedang absen begitu atau sedang mengisi daftar hadir sebagai pengunjung di booth kami. Dan daftar hadir di kelompok kami atau di kelas kami atau di booth kami itu menggunakan daftar hadir digital dan non-digital. Untuk yang non-digital mungkin Bapak Ibu sudah bisa membayangkan, pasti menulis begitu ya. Tapi kalau untuk digital kami menyiapkan 5 tab, dan 5 tab tersebut bisa diisi oleh pengunjung, jadi tidak menimbulkan antrian yang begitu panjang. Dan ini salah satu Ibu PP yang menggunakan jilbab biru. Ibu PP ini melihat bagaimana karya-karya di booth kami, ada permainan tradisional, ada pun gambar wayang, dan ada pun baju ekoprint yang dibuat oleh peserta didik kita yang memiliki spesial, memiliki kehebatan yang sangat luar biasa dari sekolah SLB. Dan ini Bu Intan sedang menjelaskan dan mengedukasi mengenai karya-karya kami kepada Bapak fasilitator. Dan ini ibu-ibu guru masih absen atau masih mengisi daftar hadir, dan saya sendiri bertugas untuk berdiri di depan pintu masuk para pengunjung agar bisa menarik begitu ya, menarik pengunjung untuk mampir ke booth kami dan melihat, memberikan apresiasi dan mendapatkan souvenir tentu saja. Dan souvenir yang kami sediakan ini karya dari peserta didik
kami juga. Ini merupakan salah satu orang penting begitu ya, Bapak Ibu, dan ini juga saya menyambut bersama Bapak pengajar praktik kami, yaitu Bapak Puji. Dan untuk tamu penting ini eh, bercengkrama di depan booth kami dan diberikan sedikit edukasi tentang booth kami, bahwasanya booth kami ini mengangkat tentang budaya, dan di depan juga sudah ada program yang dipampang, yaitu programnya Ibu Suci yang bernama Juhise. Sangat unik sekali. Untuk kepanjangannya kita mungkin akan bisa bahas di video berikutnya. Dan beliau mengisi daftar hadir, dan begitulah untuk booth kami. Dan ini persiapan boothnya sangat luar biasa. Kami mempersiapkan dari H-1 begitu, dan videonya pun juga ada. Mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana kami persiapannya. Tentu videonya tidak begitu panjang seperti video pada hari H atau hari pelaksanaan yang sekarang teman-teman sedang saksikan, karena memang persiapannya membutuhkan banyak tenaga, waktu, sehingga fokus kami tidak untuk mendokumentasikan, tapi fokusnya adalah untuk menyelesaikan booth kami agar bisa disuguhkan keesokan harinya. Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya ya, kok kostum saya dengan teman-teman saya ini berbeda? Teman-teman ini menggunakan kostum merah dan saya menggunakan kostum yang sangat berbeda, bisa dibilang begitu ya. Ini saya ada tugas di awal seremoni begitu. Jadi di seremoni kami itu ada runtutan acara dan saya ditugaskan untuk pengisi acara. Untuk tampilan apa yang saya suguhkan itu bisa teman-teman lihat di video berikutnya. Dan untuk baju yang rekan-rekan saya gunakan ini ada warna merah, dan dari motif batiknya pun sudah terlihat ya Bapak Ibu, bahwasannya teman-teman saya ini mengangkat tema dengan baju daerah dari Madura. Unik booth saya ini karena apa? Booth saya ini sudah bernuansa Jawa sekali, tapi rekan-rekan saya atau teman satu kelompok saya memutuskan untuk menggunakan baju daerah dari Madura, karena pasti teman-teman dari kelas lain itu menggunakan ya common sense aja, menggunakan kebaya gitu ya. Tapi kalau teman-teman kelas saya agak out of the box begitu ya, menggunakan baju dari daerah Madura, karena kami ingin mengapresiasi atau menghargai fasilitator kami, karena fasilitator kami berasal dari Madura dan kami mayoritas berbudaya Jawa. Tidak ada salahnya untuk kita mencoba baju adat dari Madura, dan ternyata nyaman juga dan bagus juga dan sangat cocok untuk kita. Kalau memang bisa dikombinasikan dengan budaya yang kita angkat, kenapa tidak? Karena kan kita sebagai CGP mayoritas dari budaya Jawa, tapi fasilitator kita berbudaya Madura. Ini kita gabungkan saja dan kita cocokkan saja. Booth kita mengangkat Jawa, tapi baju adat kita menggunakan adat dari Madura begitu. Imam sedang mengedukasi rekannya yang mampir di booth kami. Jujur di sini saya sebagai salah satu CGP di sana tidak hafal bahwasannya ini itu dari guru sekolah mana. Yang jelas saya menjumpai Bapak Ibu guru yang tidak hanya dari Sidoarjo saja, tapi ada juga yang dari Surabaya, ada juga yang dari Mojokerto, bahkan ada juga yang dari Malang. Luar biasa. Bahkan saya bertemu dengan salah satu fasilitator dari Malang. Beliau ini datang begitu ya, mungkin beliau menjadi fasilitator di salah satu kelas atau di beberapa kelas, dan saya merasa beruntung bisa bercengkrama atau berkomunikasi dengan fasilitator tersebut. Kemudian dan saya juga sangat beruntung fasilitator tersebut bisa masuk ke booth kelas kami. Dan saya beberapa kali juga berjumpa dengan kepala sekolah yang sekolahnya itu berdekatan dengan domisili saya atau dengan rumah saya. Jadi saya bisa menambah kolega di sini. Tentu hal ini tidak semata-mata adalah upaya saya sendiri, tapi ini karena program guru penggerak. Menurut saya
Kalau saya tidak mengikuti program ini, saya merupakan pribadi yang sama dengan 2 tahun yang lalu atau dengan 1 tahun yang lalu. Tapi dengan adanya program ini, saya menjadi pribadi yang berbeda. Saya memiliki mindset yang berbeda. Saya memiliki spirit yang berbeda ketika saya berangkat ke sekolah atau masuk ke dalam kelasnya peserta didik saya. Dan melalui program ini juga saya memiliki rekan baru, teman baru, kolega baru, bahkan saya bisa melihat beberapa sudut pandang dari orang-orang yang umurnya sudah jauh di atas saya. Saya juga bisa bertukar pikiran, curah pendapat dengan beliau-beliau. Kemudian saya juga bisa mendengarkan orang-orang yang sudah next step daripada saya, pengajar praktik saya atau bahkan pengajar praktik yang lain dari kelas lain. Itu saya bisa mengenal, bisa mengetahui, bisa nyambung silaturahmi, bisa nambah rekan, bisa nambah bestie juga gitu. Jadi kita tidak hanya memiliki bestie di dalam sekolah, tapi kita juga punya bestie di luar sekolah, dan itu sangat dimungkinkan sekali Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang berpikiran 1000 kali untuk mengikuti program guru penggerak ini, coba didalami lagi bosannya, overthinkingnya kita itu worth it nggak dengan apa yang akan kita dapat. Kalau menurut saya, kalau dengan apa yang kita dapat itu nggak sebanding, mending nggak usah kebanyakan mikir, langsung daftar aja, langsung ikut aja, dan khasiatnya atau manfaatnya akan menambah hasanah keilmuan kita mengenai pendidikan, kita sebagai guru, dan spirit kita dalam mengajar begitu. Dan benefitnya juga banyak sekali ketika kita mengikuti guru penggerak ini. Jujur, saya merupakan salah satu guru yang belum bersertifikasi, jadi saya belum melampaui PPG begitu ya, PPG Daljab. Tapi dengan saya lulus guru penggerak, saya bisa mendapatkan privilege tanda kutip. Ketika nanti kesempatan PPG datang kepada saya, mungkin ada syarat tertentu yang harus saya lakukan dari sumber referensi teman saya sebelumnya, yaitu saya diwajibkan untuk membuat studi kasus begitu, kemudian baru bisa mengikuti UKIN atau ujian akhir dari pendidikan profesi guru begitu, atau PPG. Untuk lebih detailnya mungkin ketika saya sudah melaksanakan pendidikan tersebut baru saya bisa cerita lebih banyak lagi. Cuman yang jelas ketika kita sudah melampaui pendidikan guru penggerak, untuk pendidikan profesi gurunya tidak mengikuti pembelajaran di setiap harinya begitu, atau tidak mengikuti pembelajaran daring. Itu baru salah satu manfaatnya atau privilege-nya Bapak Ibu. Nah, masih banyak kesempatan-kesempatan terbuka. Itu ada program-program dari pemerintah yang bisa kita ikuti.
Kami sangat bahagia kami telah berada di posisi pada hari itu. Itu merupakan sebuah acara puncak, bisa dibilang seperti itu. Adapun masalah atau persoalan atau bahkan miskomunikasi antar teman itu pasti ada, tapi kita bisa kuat, kita bisa tetap bersama-sama. Bahkan setelah pendidikan guru penggerak ini, kami selaku teman kelas 199 masih solid untuk saling bersilaturahmi dan bertemu. Terus terang, pendidikan guru penggerak ini membuat saya menjadi menemukan nafas baru di dalam dunia pendidikan, dan saya semakin tercerahkan bagaimana ketika saya dihadapi oleh beberapa tantangan di dalam dunia pendidikan. Saya seperti memiliki jalan baru ketika saya ada tantangan tersebut. Tidak berarti ini merupakan sebuah kepuasan diri, bukan, tapi ini adalah rasa syukur yang saya rasakan. Saya bisa tergabung di dalam pendidikan guru penggerak ini. Saya tidak membayangkan jika saya masih santai-santai begitu ya, saya tidak digembleng selama 6 bulan ini, saya pasti mindsetnya masih sama dengan 1 tahun yang sebelumnya begitu. Dengan 6 bulan yang sudah saya lalui, saya seperti ibarat baju itu dikucek ya Bapak Ibu ya. Saya menjadi pribadi yang berbeda, dan ini menjadi pribadi yang lebih baik menurut saya. Dan tugas saya sekarang adalah implementasi, dan itu yang paling sulit di dalam hidup begitu ya. Dan ini bukan berarti langkah akhir saya sebagai seorang guru untuk mengupgrade sebuah ilmu. Bagi Bapak Ibu guru yang sudah memiliki ilmu mengenai kepemimpinan kelas dan segala macamnya, mungkin ilmu manajemen kelas dan segala macamnya, yang mungkin Bapak Ibu guru swasta yang sudah mendapatkan bekal dari pihak ketiga begitu, mungkin merasa ini mah udah diberikan juga oleh sekolahku, aku tanpa ikut guru penggerak juga bisa kok mendapatkan ilmu ini. Tapi yakinlah Bapak Ibu, di program ini sudah memiliki alur atau sudah memiliki skenario yang apik menurut saya. Jadi ketika kita sudah tercemplung tanda kutip ke pendidikan guru penggerak itu, memang ilmu itu bisa kita dapatkan dari manapun, tapi ketika kita harus melakukan langkah demi langkah, step by step untuk kita memperdalami itu, dan itu sudah ada skenarionya bisa dibilang begitu ya, dari modul-modul yang ada. Itu seru sekali, dan pemahaman kita nggak hanya sekedar pemahaman begitu ya. Jadi ada mungkin sebagian dari Bapak Ibu guru yang merasa ya ilmu nggak harus dari guru penggerak. Iya betul, memang kita bisa mendapatkan modul guru penggerak dari internet, itu pun juga bisa, tapi beda rasanya ketika kita benar-benar melaksanakan, kita terjun langsung, kita masuk ke dalam pendidikannya,
dan kita akan berproses sedemikian rupa untuk menjadi seorang guru yang mampu memimpin kelas, bahkan bisa memimpin dirimu sendiri, bahkan bisa memimpin di setiap lini begitu. Bukan berarti kata pemimpin ini egosentrik begitu ya, kita ambisi, kita egois gitu, tapi kita bisa menempatkan diri kita bagaimana, dan kita bisa memiliki solusi-solusi yang bijak begitu, yang tepat guna ketika kita mendapatkan sebuah masalah atau tantangan gitu. Terima kasih, kami dari 199 tidak akan berhenti sampai di sini. Ketika program guru penggerak kami selesai, simposium masih ada di depan mata, dan setelah itu kami siap untuk menjadi guru penggerak di Kabupaten Sidoarjo. Dan terima kasih untuk Bapak Fasilitator dan Bapak Ibu pengajar praktik. Terima kasih Kemendikbud yang telah membuat program pendidikan guru penggerak. Semoga ini bisa selalu berkembang dan kami, alumni CGP, bisa semakin berkembang juga. Maju terus pendidikan Indonesia.